Oke teman-teman, sebenarnya apakah benar ada sistem trading yang 100% win? Oke, di sini saya akan ngebahas tentang sistem trading teman-teman yang bertebaran di luar sana ya, menjanjikan profit 100% teman-teman, yang biru biasanya floating ya teman-teman. Oke, sebenarnya emang benar ada nggak sih sistem trading yang seperti itu? Atau apakah cuman konten belaka? Oke, jadi ini berkaitan erat dengan psikologi trading teman-teman, psikologi trading dan juga ekspektasi ya teman-teman. Jadi forex ini sebenarnya seperti pada bisnis umum ya teman-teman, seperti pada bisnis umumnya ada yang namanya rugi teman-teman di dalam bisnis ini ya. Di dalam bisnis selalu ada namanya untung dan rugi. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola rugi tersebut menjadi profit ke depan teman-teman dalam jangka panjang. Ini seperti layaknya kita berbisnis teman-teman ya. Nah, jadi kita selalu ada yang namanya hari loss atau minggu loss ya di dalam trading teman-teman, ingat. Jadi ini sangat penting teman-teman ketika teman-teman di awal-awal mencari suatu metode trading teman-teman. Jadi namanya sistem trading atau metode itu ada hari di mana sistem tersebut itu tidak bekerja. Nah, itu biasanya dinamakan hari loss teman-teman. Oke, hari loss. Nah, di sini teman-teman kenapa kita selalu mengulang-ulang ya, pentingnya itu backtest teman-teman. Kenapa penting? Jadi ketika backtest kita mengetahui ekspektasi dari sistem trading kita sendiri teman-teman. Jadi yang namanya ekspektasi ini sangat penting buat kita karena kita bakal semakin realistis teman-teman ketika trading ke depannya. Jadi misalnya kita backtest ya, kita backtest mundur ke belakang teman-teman ya, mundur ke belakang. Misal kita chartnya kita backtest misalnya seperti ini teman-teman. Kita sedang mengetes suatu strategi ya, suatu strategi. Misal kita buy di sini, kita TP di sini, kita play hit SL lagi teman-teman. Kita buy lagi di sini, misal kita play hit TP teman-teman. Kita tes lagi seperti ini, kita buy di sini, oke. Kita mulai, nah SL teman-teman. Oke, ini kenapa saya pribadi selalu mengedepankan itu pentingnya backtest teman-teman. Dari backtest ini kita bisa mengetahui ekspektasi dari metode kita sendiri teman-teman. Jadi ternyata memang ada yang namanya loss teman-teman. Nah, ini pentingnya jika kita sudah mengetahui ekspektasi dari metode kita, kita bakal nggak rubah-rubah sistem teman-teman, nggak gonta-ganti metode lagi teman-teman. Karena ketika kita mengganti sebuah metode yang sudah berjalan seperti ini, misalnya kita ganti di tengah-tengah jalan, nanti bakal loss lagi teman-teman ya ujung-ujungnya. Nah, teman-teman akan berada di lingkaran setan trader teman-teman ya. Saya bilangnya biasanya lingkaran setan karena teman-teman bakal bolak-balik di sana, di situ saja teman-teman sampai tua teman-teman. Kan sering kita dengar ya, orang baru bisa profit kata orang kan setelah misalnya setelah 5 tahun trading, setelah 10 tahun trading. Lah, kenapa lama sekali itu teman? Nah, ternyata dari kasus-kasus yang saya perhatikan ya di luaran sana, ternyata mereka banyak terjebak di lingkaran setan tadi teman-teman. Nah, ada saya juga pernah dengar ya, influencer trader dia teman-teman. Kata dia, jika kalian belum MC banyak kata dia, nah saya nggak bakal mau belajar sama dia karena dia pengen mencari mentor yang sudah pernah rugi atau MC miliaran teman. Baru saya bakal belajar di sana kata dia. Padahal pola pikirnya salah teman-teman, seperti itu. Yang penting itu kan bagaimana kita bisa making money dari bisnis ini dengan cara loss yang tidak berdarah-darah teman-teman. Pasti kan berbanding terbalik dengan mentor yang tadi. Misalnya beliau sudah rugi miliaran dari trading teman-teman. Nah, kita harus secara kritis teman-teman ya, kenapa dia bisa rugi miliaran tersebut teman-teman. Nah, ternyata setelah saya dalami, ujung-ujungnya ternyata masalah ekspektasi teman-teman ya. Ekspektasi, habit. Nah, habit ini berkaitan dengan disiplin seperti pada video kita sebelumnya. Misal seperti ini, belajar metode. Ini lingkaran setan teman-teman. Profit, hit SL,
lalu bingung kenapa bisa loss. Ini adalah contoh jika teman-teman tidak melakukan backtest. Oke, bingung kenapa bisa loss. Selanjutnya belajar metode, misalnya metode yang baru kita pelajari tadi profit, lalu hit SL. Nah itu biasanya bingung kenapa bisa loss teman-teman. Lalu misal dia gabung di komunitas atau grup sosial media trading, ada yang nge-share profit misalnya teman-teman ya. Nah dia bakal balik lagi teman-teman ya, bakal bingung dia atau bakal terkena bias ya, karena trader lain tadi nge-share profit, dia bakal nanya apa metodenya mas katanya, kok bisa profit. Nah dari sana dia terpengaruh ya teman-teman, terpengaruh belajar metode baru lagi, balik lagi ke sini teman-teman, balik lagi ke sini karena ngelihat orang profit tadi, belajar metode lagi, lalu profit lagi dari metode barunya, terus hit SL lagi. Nah teman, terkena hari loss ya. Nah ketika di hari loss ini kebanyakan para traders pemula itu terjebak di sini teman-teman, dia tidak siap dengan yang namanya minggu loss atau hari loss teman-teman ya. Padahal itu pasti ada ketika kita trading teman-teman ya. Nah ini biasa yang kita ajarkan ya di grup kita, di komunitas kita, bagaimana kita harus mengetahui ekspektasi dari metode kita sendiri teman-teman. Jadi ekspektasi keuntungan. Oke, inilah saya sangat mengedepankan namanya backtest teman-teman, karena ini adalah kunci teman-teman buat awal. Jadi teman-teman tidak perlu waktu yang bertahun-tahun teman-teman untuk belajar trading, untuk meraih profit ya. Dengan waktu singkat teman-teman bisa meraih profit secara konsisten teman-teman. Nah agar teman-teman itu bisa jadi traders yang profesional teman-teman ya. Jadi namanya backtest ini sangat penting. Kenapa penting? Karena di sini kita bisa mengetahui ekspektasi teman-teman dari metode kita. Misal kita mempunyai metode misalnya chart pattern atau double bottom. Nah di double bottom ini kita ternyata selama periode waktu tertentu melakukan backtest, ternyata hanya punya win rate 45% teman-teman, dengan risk reward 1:2. Nah, kita lihat hasil akhirnya teman-teman, tetap profit atau enggak teman-teman? Tentunya tetap profit teman-teman dengan win rate segitu. Jadi selalu ada yang namanya loss teman-teman ya, nggak ada yang holy grail di dunia ini teman-teman, selalu ada pro dan kontra. Oke, logikanya gini aja teman-teman, biar kalian semua itu nggak terjebak oknum di luar sana. Jika trading itu ya, atau ada seseorang yang menjanjikan profit atau win rate yang 80%, 90% atau 100% teman-teman, jangan langsung percaya. Jika seperti itu semua orang pasti kaya semua teman-teman. Oke, selalu ada oknum di luar sana teman-teman. Jadi kita harus serealistis mungkin ketika kita melakukan trading teman-teman. Jika teman-teman begini saja, kita mencari mentor itu bisa kita lihat dari apa yang dia sampaikan itu masuk akal atau tidak teman-teman. Mungkin dari awal kita memilih mentor seperti itu teman-teman ya. Nah, jika dia mengajarkan backtest dan ekspektasi seperti ini, ya silahkan teman-teman ikuti teman-teman. Nah jika yang mengajarkan win rate di atas 80% atau bisa kaya secara instan dari trading, nggak semudah itu teman-teman. Mungkin bisa, tapi kita harus realistis teman-teman ya. Kita harus melihat proses di dalam situ, bukan hasil akhirnya teman-teman. Nah jadi kita sebelum memulai trading, yang namanya ekspektasi itu sangat penting ya teman-teman. Ekspektasi dari metode kita biar kita bisa realistis ketika melakukan trading, dan kita tetap konsisten dengan rule trading kita sendiri. Nah itulah yang biasa dilakukan trader profesional di luar sana teman-teman, yang sudah memanage dana miliaran dolar teman-teman. Itulah yang saya dapatkan ilmu tersebut ketika dulu saya awal-awal belajar trading ya. Itu yang beliau lakukan ketika manage uang miliaran dolar itu. Beliau mengelola dana suatu perusahaan gitu teman-teman ya, funding. Oke, nah itulah yang beliau ajarkan teman-teman, ekspektasi tentang metode ini di awal-awal. Nah dari situ titik awal perubahan saya ya ketika trading teman-teman.
ketika beliau menjelaskan tentang backtest dan ekspektasi ini teman-teman. Dan untuk masalah habit tentang disiplin, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya, tentang habit, pentingnya habit itu disiplin dengan trading plan. Semoga bisa dapat insight baru dari video tersebut. Mungkin itu saja untuk video pada kali ini teman-teman. Jika bingung bisa chat di kolom komentar teman-teman, dan juga jangan lupa klik like, share, dan subscribe teman-teman ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Thank you.